Selamat malam para pemirsa sekalian dan selamat pagi untuk orang-orang Papua di Papua maupun yang ada di luar Papua, yang ada di tanah kolonial Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sekarang saya mau tanggapi sedikit mengenai isu yang Indonesia mau bilang perundingan dari Menko Hukum dan HAM. Yusril mau ajak perundingan dengan bilang mau kasih amnesti untuk pemberontak OPM katanya begitu. Jadi saya mau jelaskan bahwa WPLO dan TPNPB tidak akan berunding atau berdialog dengan orang Finlandia satu itu, Juha Kristensen kakak itu, si kampret dia itu, yang tipu rakyat Aceh untuk perundingan baru Aceh tetap ada dalam Indonesia. Dan kita sudah tahu itu arahnya. Dan Indonesia juga sudah bahwa orang Papua pura-pura berjuang luar negeri nanti dititip di dalam untuk dalam perundingan itu. Dan ya saya juga tidak tahu, tapi itu menurut perhitungan kita dan prediksi kita ke arah situ. Dan karena ada orang pejuang Papua di luar negeri yang memang dititip sama Indonesia, itu sudah terbukti dan dibiayai sama Indonesia, digaji. Dan bukan hanya di luar negeri tapi di dalam Papua pun juga sama saja. Mereka ini nanti dimasukkan dalam perundingan itu. Dan dulu pernah musyawarah besar di Jayapura bentuk jaringan damai Papua dan tunjuk juru runding. Di sini kita bisa tarik satu garis dan kita harus hati-hati untuk berunding dengan Indonesia, nanti ujung-ujungnya jatuh pada seperti Aceh punya pengalaman. Dan memang orang-orang Papua ini yang dipasang ke luar negeri untuk seakan-akan jadi pejuang Papua, supaya rakyat percaya mereka, Indonesia tunjuk mereka yang berunding, ya sudah selesai, Papua ada dalam Indonesia. Jadi untuk itu TPNPB dan WPLO kita tidak akan terima itu. Itu perundingan omong kosong namanya. Kalau berunding di dalam markas PBB sini boleh, kita buat perjanjian untuk Indonesia, kau keluar, kamu tidak punya hak untuk mengatur kita punya nasib. Ya, kita sendiri yang punya hak. Bangsa manapun di muka bumi ini tidak punya hak untuk atur orang Papua punya nasib. Hanya orang Papua sendiri yang punya hak untuk atur dia punya nasib, dan dia harus bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Sekalipun engkau memiliki marifat pekerjaan tinggi tapi tidak akan bisa pimpin orang Papua. Dan terbukti Kesultanan Tidore keluar, Belanda masuk keluar, Jepang masuk keluar, Sekutu masuk, habis itu keluar lagi, serahkan ke Belanda lagi, Belanda pegang, terus keluar lagi, masuklah ke dari Indonesia. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam nubuatannya Pendeta Isa Kene tanggal 25 Oktober 1925 di Miai Wondama, dan itu akan terbukti bahwa dari ini Indonesia akan keluar lagi karena mereka caplok Papua melanggar hukum. Papua ada di daftar dekolonisasi tapi dipaksakan dipindahkan dari administering powernya secara paksa. Jadi itu melanggar aturan hukum, dan Belanda juga persiapan orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Jadi tetap akan keluar. Dan untuk amnesti bodok itu tidak ada itu mungkin TPN palsu yang nanti terima itu. Amnesti dari Prabowo itu. Kalau pejuang Papua yang palsu boleh mungkin nanti terima amnesti. Kalau yang murni itu no way. Kamu pu amnesti itu tidak berarti, dan kita pu harga kekayaan tanah Papua itu. Kalau mending kalian pulang, kalian bawa nikel banyak-banyak untuk kasih makan Cina, kasih makan
Spanyol, Jerman untuk mereka punya teknologi, baru kita orang Papua dibantai, disiksa. Kamu ambil logam-logam dari Papua, bangun, diolah di Gresik, terus kirim ke PT Pindad, bikin senjata, kirim ke Papua, tembak orang Papua dengan akan lagi. Jadi kita akan mundur dan kita tidak akan terima itu. Indonesia kamu punya amnesti kah, mau berunding dengan kamu kah? No way. Kalau berunding di PBB oke. Kalau di luar dari no way. Tidak akan itu. Jadi sudah jelas. Kita pernyataan sikap dari WPLO dan TPNPB tidak akan terima itu. Perundingan Abu Nawas dengan Juha Kristensen, orang Finlandia omong kosong itu. Dan kita tidak percaya mereka sama sekali. Jadi sudah jelas. Dan Papua hanya butuh tinggal satu langkah lagi selesai Indonesia. Yaitu cari satu negara sponsor. Dan negara sponsor ini yang kita akan masuk ke salah satu komisi di Majelis Umum PBB untuk proses. Jadi tinggal satu langkah lagi cari satu negara sponsor untuk kita bawa masalah Papua ini ke dalam komisi, salah satu komisi di Majelis Umum untuk dibahas kembali. Proses dekolonisasi Papua yang gagal ini dibuka kembali, ya sudah, ketahuanlah Indonesia caplok Papua. Nah, nanti dibuka kembali proses Trikoranya melanggar hukum internasional, PPRA-nya juga melanggar hukum internasional karena referendum palsu itu dilakukan oleh orang Indonesia yang jumlahnya 625. Orang Papua cuma 400, tapi dibuat dengan senjata dan lebih dari 800.000 orang Papua tidak ikut. Itu melanggar piagam PBB tentang self determination yang disebut dengan referendum itu, hak penentuan nasib sendiri itu. Dan selain itu perusahaan lingkungan dan lain-lain, marginalisasi hampir tambah banyak, kuasai tanah Papua. Jadi apapun alasannya Indonesia tidak punya dasar lagi untuk yang kuat untuk pertahankan Papua dalam NKRI. NKRI harga mati, ya nanti tinggal tunggu mati saja. Papua tetap harga hidup dan nanti akan merdeka, akan keluar. Jadi jelas, tetap masyarakat Papua tetap semangat dan kita maju terus sampai kita dorong ini kembali ke Majelis Umum PBB. Kalau ya syukur kalau ada orang Samaria yang murah hati ya bisa bantu supaya kita bisa percepat dapat negara sponsor supaya September ini masalah Papua bisa dibahas di dalam agenda sidang umum, supaya selesai. Dibuka kembali arsip-arsip di dalam markas PBB bahwa Indonesia salah melanggar hukum internasional. Jadi demikian, tetap semangat dan kita maju terus sampai Papua merdeka. Tidak ada yang lawan lagi. Merdeka.